Pernahkah Anda mendengar kisah seorang TKI yang menjadi cleaning service di negeri orang, lalu tiba-tiba dikenal sebagai suami dari 4 wanita bangsawan? Apakah mungkin seorang pria sederhana dari desa bisa menjadi bagian dari lingkaran rahasia keluarga kerajaan Arab? Dan apa yang sebenarnya ia sembunyikan selama bertahun-tahun hingga seluruh kebenaran nyaris menggemparkan satu negara? Kisah ini bukan hanya soal cinta, tapi tentang keberanian, rahasia, dan takdir yang membawa seorang pria biasa menantang sistem yang tak berpihak padanya. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan Anda dengar bisa jadi lebih nyata daripada yang Anda bayangkan. Malam itu sunyi. Hanya suara langkah tergesa di lorong marmer istana yang terdengar menggema. Seorang pria berjubah putih dengan wajah letih berlari sembari menggenggam sesuatu di tangan kirinya. Foto lusuh yang warnanya mulai pudar, robek di bagian sudutnya. Itu bukan sembarang foto. Itu bukti. Nafasnya tersengal, tapi langkahnya tak melambat. Ia tahu, malam itu akan mengubah segalanya. Di balik lorong, bayangan seseorang muncul perlahan, dan suara wanita terdengar pelan namun penuh ancaman. Kalau kau buka mulutmu, kami semua hancur. Pria itu menghentikan langkahnya. Matanya menatap gelap langit-langit. Tangannya yang menggenggam foto mulai bergetar. Lalu, ia berbalik, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang penuh luka. Biarlah rahasia ini terbuka. Dunia berhak tahu siapa sebenarnya Sulaiman si tukang pel. Namanya Sulaiman. Ia bukan keturunan bangsawan. Bukan juga pengusaha sukses. Ia hanyalah seorang pria biasa dari desa kecil di Jawa Timur yang datang ke tanah Arab demi sesuap nasi untuk anak dan istrinya di kampung. Tak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa langkah kakinya yang penuh debu akan membawanya masuk ke dalam kisah penuh skandal, cinta, dan pengkhianatan yang melibatkan darah biru. Semua bermula bertahun-tahun lalu, ketika Sulaiman menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di Riyadh. Ia diterima bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah besar yang megah, milik keluarga bangsawan. Kerjamu bersih, dan kau sopan, kata Majid, kepala rumah tangga. Majikan senang. Teruslah seperti ini. Setiap malam, Sulaiman pulang ke kamar sempit bawah tanah. Ia menulis surat kepada anaknya, menggurat rindu dalam huruf-huruf yang tak pernah terkirim. Tapi hatinya tetap bersabar. Ia tak pernah mengeluh. Tak pernah menuntut lebih. Namun malam itu, ketika ia membersihkan ruang baca yang sepi dan mewah, ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Sebab di sana, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Noura. Ruang baca itu sunyi, hanya terdengar suara lembut bulu pel yang menyapu permukaan lantai marmer. Deretan rak buku menjulang, penuh dengan kitab-kitab tebal berbahasa Arab dan Prancis. Di sudut ruangan, jendela besar menghadap ke taman dalam istana. Malam itu seperti malam biasanya, sampai Sulaiman merasa ada seseorang memperhatikannya. Aku belum pernah melihatmu di ruang ini, suara itu terdengar lembut namun tegas, dalam bahasa Arab. Sulaiman tersentak, berdiri tegak. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berhijab elegan, mengenakan gamis biru tua dengan bordiran emas. Tatapannya tajam, namun bukan karena marah. Lebih kepada penasaran. Maaf, saya hanya bersih-bersih. Ruang ini tadi kosong, jawab Sulaiman dengan hati-hati. Wanita itu melangkah pelan mendekat. Kau dari Indonesia? Tanyanya. Naam. Saya dari Jawa Timur. Menarik. Ayahku dulu punya sopir dari sana. Namanya Halim. Dia seperti keluarga. Sulaiman hanya tersenyum kecil, tak berani menatap lama. Ia tahu betul aturan tidak tertulis di rumah majikan. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu terlihat. Tapi wanita itu, Noura namanya, tidak seperti kebanyakan wanita bangsawan lain. Aku Noura. Kau siapa namamu? Sulaiman, Nona, jawabnya, menunduk. Jangan panggil aku Nona. Panggil saja Noura. Percakapan itu singkat, namun cukup untuk menanam benih kecil di hati Noura. Hari-hari berikutnya, Sulaiman mendapati dirinya sering dipanggil ke ruang baca. Kadang diminta membersihkan buku. Kadang diminta mengantar teh. Tapi lebih sering hanya untuk bicara. Apa kau rindu rumahmu? Tanya Noura suatu hari. Setiap hari, jawab Sulaiman sambil tersenyum getir. Tapi saya datang ke sini demi keluarga. Anak saya butuh sekolah. Istri saya butuh makan. Noura terdiam. Ia kagum. Dalam hatinya, pria ini jauh lebih jujur dan kuat dibanding pria-pria yang selama ini mengelilinginya. Diam-diam, perasaannya tumbuh.
Namun status sosial dan nama keluarga menjadi tembok yang tampaknya tak mungkin diruntuhkan. Suatu malam, ketika badai pasir membuat semua orang tetap berada di dalam rumah, Noura memanggil Sulaiman ke ruang baca. "Aku ingin bertanya sesuatu yang mungkin gila," ucapnya. Sulaiman hanya diam, menunduk. "Jika aku tak punya nama besar, jika aku bukan bagian dari keluarga ini, apakah kau akan mau bersamaku?" Sulaiman terdiam. Waktu terasa berhenti. Hanya suara badai di luar jendela yang terdengar mengguruh. "Aku tidak pantas untuk pertanyaan seperti itu, Noura." Namun malam itu juga, Noura memutuskan untuk mengabaikan segala norma. Ia bicara pada ayahnya, dan karena status jandanya serta pengaruh keluarganya, pernikahan itu pun terjadi. Diam-diam, tanpa pesta, tanpa pengumuman. Sulaiman kini bukan hanya seorang cleaning service. Ia adalah suami dari Noura binti Abdul Rahman, salah satu wanita terpandang di Riyadh. Tapi itu baru awal dari segalanya. Menikahi Noura tidak mengubah hidup Sulaiman secara drastis. Ia tetap tinggal di kamar bawah tanah. Tetap bekerja menyapu lantai dan membersihkan kaca. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tak lagi sendirian. Kini ada seseorang yang memperhatikannya, seseorang yang memanggil namanya dengan hangat, seseorang yang menyelipkan doa dalam secangkir teh yang ia berikan setiap malam. Tetapi, diam-diam, kabar itu menyebar ke dalam lingkungan keluarga besar Noura. Meskipun pernikahan itu dianggap sah secara agama dan hukum, status Sulaiman sebagai pria rendahan menjadi bahan gunjingan di antara para kerabat. Salah satunya datang dari wanita yang tak kalah berpengaruh dari Noura. Namanya Samira. Samira adalah kakak ipar Noura. Seorang janda 2 anak, keras kepala namun disegani. Wajahnya cantik dengan sorot mata tajam. Ia tinggal di rumah sebelah dalam satu kompleks yang sama. Ketika pertama kali mendengar bahwa Noura menikahi seorang pekerja, ia tidak percaya. Dia hanya tukang pel. "Kau itu putri Abdul Rahman. Apa yang kau pikirkan?" katanya saat menemui Noura secara langsung. "Aku pikir, aku menikahi seseorang yang punya hati. Bukan hanya nama," jawab Noura tenang. "Dan sekarang kau membuat keluarga kita jadi bahan tertawaan." Namun hari berganti hari, Samira mulai memperhatikan sendiri bagaimana Sulaiman bekerja. Tanpa pernah membantah, tanpa menyombongkan pernikahannya. Ia tetap mencuci lantai yang diinjak orang-orang yang menghinanya. Suatu malam, Samira berdiri di halaman dalam, menatap Sulaiman yang sedang menggulung selang air. Ia memanggilnya, "Sulaiman, aku ingin bicara." Sulaiman mendekat, bingung. "Anak-anakku butuh sosok ayah. Sejak suamiku meninggal, aku menjaga mereka sendirian. Tak mudah di lingkungan seperti ini. Dan sekarang, aku melihatmu berbeda dari yang lain. Kau tidak banyak bicara. Tapi kau bekerja, dan kau jujur." Sulaiman menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. "Aku tahu ini tidak biasa. Tapi aku ingin kau menjadi suamiku. Bukan karena cinta. Tapi karena tanggung jawab. Anak-anakku butuh seseorang seperti kau." Malam itu, Sulaiman bingung. Ia kembali kepada Noura. Ia bicara dengan jujur, dengan suara pelan. "Samira memintaku menjadi suaminya." Noura tidak terkejut. Ia sudah mengenal kakaknya terlalu lama. "Kalau itu bisa menolongnya, dan kau ikhlas, aku ridha." Beberapa minggu kemudian, pernikahan kedua pun berlangsung secara syar'i. Tanpa upacara, tanpa harta yang mewah. Hanya satu akad, satu niat, dan satu tambahan beban besar di pundak Sulaiman. Kini ia menjadi suami dari 2 wanita kuat dari keluarga yang sama. Satu karena cinta. Satu karena tanggung jawab. Tapi kisah ini masih belum selesai. Karena tak lama setelah itu, takdir mempertemukannya dengan Hanin. Seorang wanita yang datang bukan dari darah bangsawan, tapi dari luka dan pelarian. Hari itu matahari belum tinggi ketika Sulaiman mendapat tugas membersihkan masjid tua di pinggiran Riyadh. Masjid itu sudah lama tidak digunakan, tapi menjadi tempat persinggahan para musafir yang kelelahan. Dindingnya berdebu, lantainya kotor, namun tempat itu punya ketenangan yang berbeda. Sulaiman merasa damai setiap kali datang ke sana. Saat sedang menyapu di dekat tempat wudhu, terdengar suara langkah tergesa. Seseorang masuk dengan napas tersengal. Seorang wanita, pakaiannya kusut dan wajahnya penuh ketakutan. Ia melihat Sulaiman, lalu berbisik cepat. "Tolong aku, jangan biarkan mereka menemukan aku." Sulaiman tak bertanya banyak.
Ia hanya menunjuk ruangan kecil tempat menyimpan peralatan kebersihan. Masuk ke sini. Diam. Jangan bersuara. Beberapa menit kemudian, dua pria berpakaian hitam datang. Kau lihat wanita tinggi, kulit sawo matang, memakai abaya lusuh? Dia budak lari dari majikan. Sulaiman menggeleng. Tidak ada siapa-siapa di sini selain saya. Mereka menggerutu dan pergi. Saat suasana tenang, Sulaiman membuka pintu ruangan itu. Wanita itu masih di sana. Air matanya menetes. Namaku Hanin, ucapnya pelan. Aku bekerja di rumah seorang pedagang. Mereka menyiksaku. Aku tidak tahan lagi. Aku lari. Sulaiman menatapnya lama. Hatinya tergerak. Ia tahu terlalu banyak pekerja migran yang bernasib buruk. Ia pernah hampir merasakannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Sulaiman membawa makanan untuk Hanin diam-diam. Ia mencari bantuan dari temannya di kantor agen TKI lama. Dengan sedikit perantara, status Hanin berhasil diamankan secara hukum. Ia bebas. Tapi tak punya siapa-siapa. Aku tidak tahu harus kemana, ucap Hanin suatu malam. Keluargaku di Sudan sudah lama tak bisa dihubungi. Sulaiman terdiam. Ia berpikir lama. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, kalau kau bersedia, aku bisa menjagamu. Aku tak punya banyak, tapi aku akan bertanggung jawab. Hanin menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Aku bersedia. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada emas. Tidak ada pesta. Hanya sepasang manusia yang saling memahami luka. Noura dan Samira menerimanya dengan lapang, karena mereka tahu Sulaiman tidak pernah mengejar dunia. Ia hanya tak sanggup membiarkan seseorang hancur di depannya tanpa mencoba menolong. Kini, Sulaiman memiliki 3 istri. Masing-masing dengan kisah yang tak biasa. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk pertemuan terakhir, pernikahan yang akan menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya. Dan itu bermula di Tanah Suci, di bawah langit Madinah. Langit Madinah senja itu berwarna jingga lembut. Angin bertiup pelan, membawa aroma kurma matang dan harapan yang sulit dijelaskan. Sulaiman datang ke kota suci itu sebagai bagian dari rombongan kerja, membersihkan salah satu hotel tempat jemaah haji dari Asia Tenggara menginap. Ia menganggap kunjungan itu sebagai hadiah dari Allah, sebuah rehat singkat dari riuhnya kehidupan di Riyadh. Namun takdir kembali memanggilnya, dalam bentuk seorang wanita berhijab coklat muda, duduk termenung di pojok pelataran Masjid Nabawi. Tangannya menggenggam tas kecil, matanya sembab, seolah mencari arah. Sulaiman hanya ingin menawarkan air minum ketika ia pertama kali mendekat. Maaf, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya pelan. Wanita itu mengangguk tanpa bicara. Tapi air matanya jatuh. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdampingan di bawah naungan pohon kurma dekat halaman masjid. Ia memperkenalkan dirinya. Namanya Laila. Seorang mualaf asal Maroko yang baru saja kehilangan wali nikahnya karena kecelakaan di perjalanan menuju Madinah. Aku ingin masuk Islam sepenuhnya, kata Laila. Tapi aku sendiri. Tak ada siapa-siapa. Tak tahu harus kemana setelah ini. Sulaiman tak menjawab langsung. Tapi hatinya gelisah. Ia tak pernah menyangka akan mendengar permintaan seperti itu dari seorang wanita asing. Malam itu, ia menghubungi seorang ustadz di Madinah. Ia ceritakan keadaan Laila. Si ustadz berkata, jika kau mau menolongnya dan niatmu lurus, nikahilah dia. Itu perlindungan terbaik bagi seorang muslimah sebatang kara. Keesokan harinya, dengan hanya 2 saksi dan cahaya pagi yang hangat, Sulaiman mengucapkan ijab kabul untuk keempat kalinya. Laila menjadi istrinya. Tidak karena cinta. Tidak karena paksaan. Tapi karena niat menjaga kehormatan seorang wanita yang baru menemukan cahaya Islam. Laila adalah yang paling tenang di antara mereka. Ia tidak menuntut. Tidak cemburu. Ia justru menjadi penyejuk. Ketika akhirnya Sulaiman kembali ke Riyadh, membawa serta Laila, ia berkata jujur kepada ketiga istrinya yang lain. Aku tidak menyembunyikan. Ini adalah takdir yang tidak bisa kutolak. Dan anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang marah. Mungkin karena mereka tahu, Sulaiman tidak pernah mencari wanita. Tapi para wanita itulah yang dipertemukan oleh takdir untuk menemukan perlindungan dalam diri pria sederhana itu. Namun tidak semua orang menerima kenyataan itu. Di balik dinding istana dan ruang-ruang pertemuan keluarga, beberapa nama besar mulai merasa risih.
Dan ketika rahasia pernikahan Sulaiman mulai tercium oleh seorang pangeran muda dari pihak keluarga Noura, semuanya berubah. Ketika seorang pelayan melapor bahwa Sulaiman kini memiliki 4 istri, dan salah satunya adalah Noura binti Abdul Rahman, pangeran muda bernama Khalid tidak bisa menahan amarahnya. Ia adalah sepupu Noura, ambisius, dan sudah lama mengincar posisi politik melalui pernikahan strategis dalam keluarga. 4 istri? Dan salah satunya Noura, bentaknya kepada pengawalnya. Kau yakin yang kau bicarakan ini si tukang pel itu? Ya, Tuan. Bahkan yang terbaru, mualaf dari Maroko. Mereka sah. Diakui oleh lembaga agama. Khalid berdiri, menatap keluar jendela istana dengan rahang mengeras. Ini mencoreng nama keluarga kita. Dia bukan siapa-siapa. Tapi semua perempuan ini seolah berlindung di balik namanya. Tak lama kemudian, sebuah surat perintah resmi dikirimkan ke rumah tempat Noura tinggal bersama Sulaiman. Isinya singkat namun tajam. Sulaiman diminta hadir ke majelis keluarga untuk memberi penjelasan atas pernikahannya. Sebuah panggilan yang tak bisa ditolak. Noura menatap surat itu lama. Ia tahu ini bukan sekadar formalitas. Ini ancaman. Aku ikut, kata Samira tegas. Aku juga, sahut Hanin. Dan aku akan bicara di depan mereka semua. Laila menambahkan dengan tenang. Namun Sulaiman menggeleng. Tidak. Biarkan aku sendiri. Ini beban yang harus kupikul. Hari itu, Sulaiman melangkah masuk ke ruang majelis keluarga besar. Ruangan luas dengan karpet merah, dinding emas, dan puluhan kursi ukiran. Di depan, duduklah para anggota keluarga bangsawan. Mata-mata tajam tertuju padanya. Di antara mereka, Khalid duduk dengan senyum sinis. Namamu Sulaiman. Kau datang dari desa entah mana. Dan sekarang kau pikir pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Tanya salah satu paman Noura. Sulaiman menunduk hormat. Saya tidak pernah meminta kehormatan. Saya hanya memenuhi tanggung jawab saya sebagai suami. Khalid menyela. Tanggung jawab? Kau mencuri mereka dari keluarga ini. Kau mempermalukan kami. Sulaiman mengangkat wajahnya. Matanya tenang. Tapi nadanya tegas. Saya tidak mencuri siapapun. Mereka memilih sendiri. Saya hanya menjaga apa yang Allah titipkan. Suasana hening. Tiba-tiba, dari balik pintu, Noura masuk. Di belakangnya, Samira, Hanin, dan Laila. Mereka berjalan perlahan, berbaris. 4 wanita dari latar berbeda, tapi berdiri di sisi satu pria yang sama. Noura berbicara pertama. Kalian boleh menertawakan, tapi tak satu pun dari kalian yang memahami makna perlindungan. Kami memilihnya karena ia tidak memandang kami sebagai status, tapi sebagai manusia. Samira melanjutkan. Saat semua orang mencemooh, dia diam. Saat aku butuh ayah bagi anak-anakku, dia hadir. Lalu Hanin. Dia menyelamatkanku dari hidup sebagai budak, tanpa pamrih. Dan Laila mengakhiri. Dia menjadi imamku. Bahkan saat aku belum sepenuhnya memahami Islam. Keheningan berubah menjadi kegelisahan. Beberapa anggota majelis mulai menunduk. Hanya Khalid yang masih bertahan dengan wajah memerah. Namun suara dari ujung ruangan tiba-tiba terdengar. Biarkan mereka, ucap seorang tua yang dihormati di keluarga itu. Kalau seorang pria bisa membuat 4 wanita memilih jalan sulit demi hidup bersamanya, mungkin dia bukan orang sembarangan. Sulaiman menunduk. Ujian itu belum selesai. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak dianggap sebelah mata. Tapi semua sorotan itu membuat satu rahasia besar mulai bergeser dari tempatnya. Sebuah dokumen, sebuah warisan, dan satu nama dalam daftar hak tanah kerajaan yang membuat segala yang sudah terjadi belum seberapa. Beberapa minggu setelah pertemuan di majelis keluarga, kehidupan Sulaiman perlahan kembali tenang. Ia kembali bekerja seperti biasa. Membersihkan halaman, mengantar anak Samira ke sekolah, menemani Laila belajar menghafal surat-surat pendek, mendengarkan curahan hati Hanin di dapur, dan duduk diam di ruang baca bersama Noura di malam hari. Namun pada suatu pagi, seorang pria tua dengan jubah krem datang mengetuk pintu rumah. Namanya Sheikh Talib. Ia adalah penasihat hukum keluarga Abdul Rahman, sahabat almarhum ayah Noura. Aku datang bukan untuk mengusik, ucapnya pelan kepada Sulaiman. Tapi aku membawa sesuatu yang harus kau lihat. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Sheikh Talib mengeluarkan map kulit tua dan menarik selembar kertas kuning keemasan. Sulaiman membaca perlahan.
Matanya melebar. Ini, tanda tangan ayah Noura. Benar, jawab Sheikh Talib. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, beliau memanggilku secara pribadi. Ia tahu Noura sulit mendapatkan pasangan karena tekanan keluarga. Ia juga tahu anak-anak lelaki dalam keluarga ini hanya mengejar kekuasaan. Sulaiman terdiam. Dalam surat ini, ia menuliskan keinginan terakhirnya. Bahwa jika Noura suatu hari menikah atas pilihannya sendiri, dan suaminya terbukti bertanggung jawab, maka satu bagian dari tanah warisan keluarga, yang sekarang berdiri hotel mewah di pinggir Riyadh, harus diberikan atas nama suaminya. Dan, nama saya ada di sini. Ya, karena kini kau adalah suami Noura. Sah secara agama. Sah secara hukum. Maka tanah itu, sekarang milikmu. Sulaiman terdiam lama. Kertas itu terasa seperti bara di tangannya. Ia datang ke negeri ini hanya sebagai buruh. Kini, ia memiliki sebidang tanah yang nilainya miliaran rial. Namun bukan kekayaan yang membuatnya gelisah. Tapi efeknya. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Orang-orang mulai berubah. Mereka yang dulu memandang rendah, kini menunduk dalam salam. Para pangeran muda yang dulu mencemooh, mulai mengundang makan malam dan menitipkan proposal kerjasama. Namun yang paling mengejutkan, Khalid datang sendiri ke rumah. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum tipis. Aku dengar kau sekarang punya tanah di jalur emas Riyadh. Sulaiman tak menjawab. Aku tidak minta maaf. Tapi aku tahu batas. Sekarang kita setara. Tapi ingat, di atas harta ada nama. Jangan nodai nama keluarga kami. Khalid pergi tanpa menunggu jawaban. Namun satu hal sudah berubah. Bukan hanya status Sulaiman di mata manusia, tapi perannya di kehidupan para istrinya. Ia bukan lagi sekadar pelindung, tapi pemimpin. Dan beban itu lebih berat dari apapun. Tamat.